Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bilqis Hernisa Azahra dengan NIM 2019-349. Saya di sini akan menerangkan mengapa pajak itu penting bagi kita dan bagi negara. Yang mana sebagaimana kita ketahui bahwa pajak sangatlah penting untuk pembangunan dan pemerataan pembangunan yang ada di negara ini. Yang mana fasilitasnya dapat kita gunakan untuk kepentingan kita sendiri. Saya akan mulai di slide berikutnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari pajak itu sendiri. Apa itu pajak? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan dipertegas kembali dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mengenai harmonisasi perpajakan atau UU HPP yang mendefinisikan bahwa pajak yang dikenakan pada sebuah penghasilan yang berasal dari wajib pajak, pribadi, dan atau badan. Sehingga dalam hal ini dapat diartikan bahwa pajak sendiri merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tersebut dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebagaimana saya sudah menjelaskan sedikit di pendahuluan sebelumnya, bahwa pajak itu difungsikan kembali untuk kepentingan masyarakat, yang menjadikan pajak itu sangatlah penting untuk dibayarkan baik oleh perorangan maupun badan. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan pajak yang terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah. Banyak masyarakat Indonesia yang belum mengetahui bahwa pajak terdapat jenis-jenis yang berbeda. Selain itu, masyarakat juga harus dapat membedakan mana pajak pusat dan mana pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak pusat atau disebut juga dengan pajak negara, merupakan pajak yang dipungut dan dikelola langsung oleh pemerintah melalui DJP atau Direktorat Jenderal Pajak. Sementara pajak daerah dikelola oleh pemerintahan daerah. Pajak pusat sendiri merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak yang berdasarkan undang-undang dan diambil oleh untuk keperluan negara seperti pembangunan dan belanja negara. Jenis pajak yang termasuk dalam pajak pusat adalah yang pertama adalah pajak penghasilan atau PPH. PPH ialah pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh orang pribadi atau badan usaha atas dalam suatu tahun pajak. Yang kedua adalah pajak pertambahan nilai atau PPN. PPN merupakan pajak yang diberlakukan atas konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean atau wilayah NKRI. Yang ketiga adalah pajak penjualan atas barang mewah atau yang biasa disebut PPNBM. PPNBM adalah pajak yang dikenakan pada barang kena pajak atau BKB yang tergolong mewah. Yang keempat adalah pajak bumi dan bangunan atau PBB tertentu. PBB merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau penggunaan tanah dan atau bangunan. Hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada Pemda, baik provinsi maupun kabupaten atau kota. Namun mulai 1 Januari 2014 ditetapkan PBB Pedesaan dan Perkotaan merupakan pajak daerah dan PBB Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan masih tetap merupakan pajak pusat. Yang kelima adalah bea materai. Bea materai merupakan pajak yang dikenakan atas penggunaan dokumen. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pajak daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah,
Pajak daerah didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang digunakan untuk keperluan daerah. Pajak daerah juga dibedakan sebagai berikut ini. Yang pertama adalah pajak provinsi. Pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor. Yang ketiga, pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Yang keempat, pajak air permukaan. Yang kelima adalah pajak rokok. Selanjutnya adalah pajak kabupaten atau kota, yang terdiri dari yang pertama adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan bangunan, dan bantuan. Yang ketujuh adalah pajak parkir, yang kedelapan adalah pajak air tanah, yang kesembilan adalah pajak sarang burung walet, yang kesepuluh adalah pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan, yang ke-11 adalah bea perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Yang selanjutnya adalah pajak kendaraan bermotor yang mana dapat dibayarkan di kantor Samsat terdekat. Sementara masyarakat juga dapat membayarkan pajak lainnya di unit pelayanan pajak daerah. Lantas bagaimana hukum keuangan negara? Hukum keuangan negara didasari oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Hukum ini mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki negara dalam bidang keuangan, baik berbentuk uang maupun barang yang terkait dalam kegiatan negara dan publik. Di sini, keuangan negara sendiri merupakan semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Ruang lingkup hukum negara sendiri, hukum keuangan negara sendiri, terdapat dalam ketentuan pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 dan dapat dibagi ke dalam dua periode, yaitu periode pra-amandemen 3 UUD 1945 dan periode pasca amandemen 3 UUD 1945. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis keuangan yang mana dibedakan menjadi keuangan negara dan keuangan daerah. Keuangan negara sendiri merupakan semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Sementara keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Di mana sumber-sumber keuangan daerah ini berasal dari pendapatan asli daerah, yang mana yang pertama adalah pendapatan pajak daerah, yang kedua pendapatan retribusi daerah, yang ketiga adalah pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Bagaimana kegunaan pajak itu sendiri? Pajak digunakan untuk membiayai anggaran yang berkaitan dengan pembangunan dan kepentingan negara. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Selain itu, pajak digunakan untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan di negara itu sendiri. Dalam sesi ini saya melakukan wawancara mengenai pajak dengan Pak IM yang berumur 54 tahun, di mana pertanyaan pertama saya adalah, menurut Bapak, apa pentingnya adanya pajak di suatu negara? Mari kita simak jawaban Bapak IM berikut ini.
Pentingnya pajak dalam suatu negara karena pajak menjadi sumber pendapatan utama bagi pemerintah untuk pembangunan, antara lain pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, terus layanan kesehatan di rumah sakit, membangun sekolah-sekolah dalam bidang pendidikan, dan hal-hal lain yang berdampak pada semua lapisan masyarakat. Terima kasih Bapak IM atas jawaban dari pertanyaan saya. Mari kita melanjutkan ke sesi berikutnya. Pada pertanyaan kedua, saya bertanya mengenai apa tanggapan Bapak terhadap pajak yang digunakan untuk pemerataan pembangunan Indonesia? Apakah sudah terlaksanakan dengan baik atau belum? Berikut adalah tanggapan dari Bapak IM untuk menjawab pertanyaan nomor 2. Dari pajak yang didapatkan, yang dihimpun dari masyarakat tentunya digunakan untuk pembangunan. Pembangunan tujuannya adalah pemerataan di segala bidang untuk mencapai kesejahteraan serta kemakmuran rakyat. Jadi setiap daerah harus mendapatkan pembangunan infrastruktur yang setara. Selain itu, pemerataan pembangunan juga mempunyai tujuan untuk meningkatkan perekonomian bukan hanya di kota-kota besar tapi juga di daerah terpencil. Pemerataan pembangunan di Indonesia sudah baik. Hal ini terbukti misalnya dulu jalan tol hanya ada di Pulau Jawa, sekarang sudah dijumpai di beberapa pulau di luar Jawa seperti di Sulawesi, di Bali, di Kalimantan, dan di Sumatera. Begitu juga dengan kesehatan, sumber air, transportasi lain, telekomunikasi dan informatika, ketenaga listrikan, dan lainnya. Ada banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendukung keberlangsungan pemerataan pembangunan. Beberapa upaya pemerintah yang telah dilakukan demi tercapainya pemerataan pembangunan di Indonesia. Terima kasih Bapak IM telah menjawab pertanyaan saya. Sekian presentasi saya mengenai apa pentingnya suatu pajak di sebuah negara. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah pengucapan. Semoga presentasi yang saya bawakan dapat bermanfaat bagi penonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.